Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Agus, saya ingin menyampaikan, mempresentasikan terkait hasil UTS nomor 5B terkait salah satu jurnal internasional. Kami akan mengolah data lingkungan yang ada di dalamnya. Di sini kami mengambil jurnal dengan judul Statistical Analysis for Water Quality Assessment, a Case Study of Alwased Nature Reserve. Perkenalkan, nama saya Desi Kusumayanti dengan nomor NPM 20 2024 200306. Dari ringkasan penelitian yang ada, kami menyampaikan penelitian ini menyajikan analisis data yang komprehensif menggunakan teknik statistik, univarian dan multivarian sebagai alat untuk menetapkan garis dasar dalam penilaian parameter kualitas air pada kompartemen lingkungan. Cagar alam Al-Wased merupakan lahan basah hipersalin di Uni Emirat Arab dengan fluktuasi spasial pada parameter air karena aliran air yang bergerak di atas permukaan tanah serta terbentuknya kolam-kolam di area yang lebih dalam sepanjang tahun akibat dari iklim kering dan perubahan musim. Sampel air dikumpulkan di 15 lokasi sepanjang lahan basah hipersalin tersebut selama 3 periode pada bulan Februari hingga Maret 2021 ketika suhu mulai meningkat menjelang musim panas. Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, pH, kekeruhan, oksigen terlarut, potensi oksidasi reduksi, konduktivitas listrik, kebutuhan oksigen kimia, klorida, amonia, dan nitrat. Hasil analisis data digunakan untuk mengelompokkan lokasi menjadi 3 kelompok dengan karakteristik kualitas air yang serupa. Penilaian korelasi antara seluruh parameter yang diteliti menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada nilai 8 parameter yang dievaluasi di antara ketiga klaster tersebut, kecuali konsentrasi nitrat dan oksigen terlarut yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Dari uji statistik yang ada, ini secara khusus analisis korelasi Pearson dilakukan untuk memeriksa hubungan antara semua pasangan parameter yang dievaluasi. Kemudian, analisis klaster hierarkis digunakan untuk mengelompokkan 15 lokasi menjadi 3 klaster berdasarkan parameter kualitas air. Kemudian yang ketiga, dilakukan uji ANOVA non-parametrik diikuti dengan prosedur perbandingan berganda untuk mengidentifikasi sumber perbedaan antar klaster untuk setiap parameter. Nah, hasil analisis data bisa ditampilkan seperti di layar. Jadi ada beberapa parameter pH, ORP, SI, DO, untuk COD lengkap sampai CN. Kami analisa untuk Pearson Correlation Analysis. Hubungan antar parameter kualitas air yang diukur dianalisis menggunakan koefisien korelasi Pearson dengan menguji signifikansinya pada tingkat signifikansi 5%. Prosedur Procore menggunakan perangkat lunak SAS. Dari tabel 2 ditemukan korelasi negatif sedang antara kadar klorida dan oksigen terlarut. R sama dengan 0,529, jadi P value-nya di bawah 0,05. Sementara pH dan ORP-nya R 0,507, P value-nya juga lebih kecil dari 0,05. Untuk pH dan EC, R di 0,580, P value-nya juga lebih kecil dari 0,05. EC dan NH3, R-nya di 0,598, P value-nya lebih kecil dari 0,5. NH3 dan Cl, R-nya di 0,534, P value-nya juga lebih kecil dari 0,05. Di sisi lain, korelasi positif tinggi diamati antara EC dengan Cl dan COD masing-masing R 0,860 dan 0,805, P value-nya juga di bawah 0,05. Korelasi positif sedang ditemukan antara ORP dan EC, R 0,528, P value-nya di bawah 0,05, ORP dan CL, R-nya juga 0,512, P value-nya lebih kecil dari 0,05, kekeruhan dan CL, R-nya 0,565, P value-nya lebih kecil dari 0,05, serta CL dan COD, R-nya 0,649, P value-nya juga masih di bawah 0,05. Nah, ini ada lokasi di gambar tersebut
ditayangkan lokasi dari 3 hasil dari klaster tersebut. Ada blue represent cluster, ada red represent cluster, kemudian green represent cluster. Ada 3 seperti dilihat di gambar. Kemudian parameter kualitas airnya juga sudah disampaikan di tabel tersebut. Nah, kami analisa karena masih belum ada standar khusus untuk lahan basah hipersalin, penelitian ini membandingkan kualitas air dengan standar MOCCAE dan data lingkungan hipersalin lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa suhu, DO, pH, dan kekeruhan masih dalam batas wajar. Namun beberapa parameter seperti KOD, amonia, dan nitrat melebihi standar. Kolam bagian atas memiliki kualitas air terbaik dengan nilai EC, kekeruhan, klorida, dan COD lebih rendah dibandingkan kolam tengah dan kolam besar. Analisis lebih lanjut menggunakan ANOVA non-parametrik dilakukan untuk menguji perbedaan signifikan antar 3 kolam. Untuk masing-masing dari 10 parameter kualitas air, uji ANOVA satu arah digunakan untuk menyelidiki perbedaan antara 3 kolam. Jadi ada kolam atas, tengah, dan besar. Metode ini berguna untuk menentukan apakah setiap parameter berbeda secara signifikan antar kolam. Uji ANOVA parametrik masyarakat data berdistribusi normal dan memiliki homogenitas varian. Ketika asumsi-asumsi ini diuji, ditemukan bahwa salah satu atau kedua asumsi tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, digunakan uji Kruskal-Wallis, yaitu versi non-parametrik dari ANOVA satu arah, untuk menguji hipotesis perbedaan antar 3 kelompok tersebut. Jadi HU-nya tidak ada perbedaan antara ketiga kolam. Untuk HA ada setidaknya satu perbedaan antara 3 kolam. Nah, ini tergambar pada parameter rata-rata parameter angka air, kualitas air tersebut di atas. Karena uji Kruskal-Wallis digunakan untuk setiap variabel kualitas air, dilakukan penyesuaian nilai P menggunakan metode Bonferroni untuk mengendalikan kesalahan tipe I. Berdasarkan tabel 6, nilai P yang telah disesuaikan menunjukkan hasil yang signifikan untuk semua parameter kecuali nitrat dan oksigen terlarut. Penelitian ini menggunakan analisis klaster, analisis diskriminan, dan ANOVA untuk membandingkan kualitas air di 3 kolam. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan pada sebagian besar parameter kecuali nitrat dan oksigen terlarut. Ditemukan bahwa salah satu klaster 1 memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 2 klaster lainnya untuk sebagian besar parameter yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi penerapan serta penghematan waktu dan biaya dalam penggunaan alat analisis data untuk pemantauan kualitas air jangka panjang di lahan basah maupun sistem lingkungan lainnya di seluruh dunia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait analisis jurnal internasional yang kami cari, salah satunya terkait materi di atas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi Prof apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.